Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Kapter 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang resume robotika Kapter 8 yang berjudul lokalisasi. Di sini ada nama kelompoknya. Yang pertama ada Stradivarius Lutfi Ahmadio, lalu ada Muhammad Randi Janitra, dan terakhir ada saya sendiri, Fadli Hadrianto Putra. Pada chapter ini akan membahas tentang lokalisasi, navigasi, dan odometri. Pada chapter ini dijelaskan bahwa navigasi berdasarkan odometri dalam robot rentan terhadap kesalahan dan hanya memberikan perkiraan posisi. Semakin jauh robot bergerak, kesalahan dalam estimasi posisi menjadi lebih besar, terutama dalam penunjukan arah. Odometri dapat dianggap seperti berjalan dengan mata tertutup, di mana semakin jauh kita berjalan, semakin kita tidak pasti tentang lokasi kita. Untuk mengurangi ketidakpastian ini, robot perlu menentukan posisinya relatif terhadap referensi eksternal yang disebut landmark melalui proses lokalitas. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan juga tentang navigasi seperti GPS. Di 8.1 di sini jelaskan landmarks, di mana landmarks dalam konteks robotika mengacu pada fitur atau objek yang dapat diidentifikasi dan digunakan oleh robot untuk perlokalisasian atau penentuan posisi. Landmarks dapat berupa berbagai bentuk seperti garis, pola, objek geometris, atau bahkan tanda-tanda khusus seperti pintu, jendela, atau tanda lantai. Robot menggunakan sensor dan algoritma pengolahan citra atau pemrosesan data untuk mendeteksi dan mengidentifikasi landmark di sekitarnya. Misalnya, kamera pada robot dapat digunakan untuk mengenali garis-garis di lantai atau objek-objek tertentu dalam lingkungan. Robot juga dapat menggunakan sensor lain seperti lidar atau ultrasonik untuk mendeteksi dan mengukur jarak terhadap objek-objek yang berpotensi menjadi landmark. Selanjutnya di 8.2 di sini menjelaskan tentang menentukan posisi dari objek yang posisinya menentukan posisi dari objek yang posisinya diketahui. Pada bagian ini kami menjelaskan dua metode yang dapat digunakan robot untuk menentukan posisi dengan mengukur sudut dan jarak ke objek yang posisinya diketahui. Yang pertama yaitu mengasumsikan bahwa robot dapat mengukur jarak ke objek dan jaraknya azimut atau sudut objek relatif terhadap utara. Yang kedua yaitu mengukur sudut terhadap objek dari dua posisi yang berbeda. Kedua metode akan menggunakan trigonometri untuk menghitung koordinat robot relatif terhadap objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, menentukan posisi dari sudut dan jarak. Gambar di samping menunjukkan geometri robot relatif terhadap objek. Dalam diagram tersebut, objek dilambangkan dengan titik besar yang ditempatkan pada titik asal yaitu X0, Y0 dari sistem koordinat. Azimut robot adalah sudut antara utara dan arah depan dari robot. Dapat diukur dengan kompas pemindai laser digunakan untuk mengukur jarak S ke objek yang sudut antara arah maju robot dan objek. Koordinat relatif AX dan AY dapat ditentukan secara sederhana trigonometri. Dari koordinat absolut objek yang diketahui X0, Y0, koordinat dari robot dapat ditentukan. Penentuan posisi dengan triangulasi. Triangulasi digunakan untuk menentukan koordinat ketika sulit atau tidak mungkin untuk mengukur jarak. Gambar di samping menunjukkan robot mengukur sudut A dan B terhadap objek dari dua sudut posisi yang dipisahkan oleh jarak C. Jika dua posisi dekat, jarak bisa diukur dengan menggunakan pita pengukur, atau jarak dapat diukur dengan odometri saat robot berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Meskipun ini mungkin kurang akurat. Lalu jika koordinat
kedua posisi diketahui jaraknya antara mereka dapat dihitung dan digunakan untuk menentukan koordinat objek, maka dapat dihitung dengan rumus di samping, di mana A 90 derajat minus AB 90 derajat dan minus B adalah sudut dalam segitiga. Untuk menggunakan hukum, kita membutuhkan C yang telah diukur dan Y yaitu Y 180 derajat min A min B sama dengan 180 derajat dari hukum sinus di bawah itu. Sistem permosisian global. Dalam beberapa tahun terakhir, penentuan lokasi telah menjadi lebih mudah dan akurat berkat pengenalan sistem penentuan lokasi global, yaitu GPS. GPS adalah jaringan satelit yang mengorbit bumi dan memancarkan sinyal untuk menentukan posisi dengan akurasi. Penerimaan GPS harus dapat menerima sinyal dari setidaknya 4 satelit untuk menghitung posisi secara 3 dimensi. GPS memiliki keuntungan utama yaitu akurasi yang tinggi dan ketersediaannya di mana saja. Hanya dengan menggunakan komponen elektronik kecil seperti yang terdapat di smartphone, kita dapat mengakses navigasi GPS. Namun terdapat dua masalah utama dalam navigasi GPS. Pertama, yaitu kesalahan posisi sekitar 10 meter, meskipun cukup untuk memberikan petunjuk arah saat pengemudi, ini kurang akurat untuk tugas yang membutuhkan presisi lebih tinggi seperti parkir kendaraan. Kedua, sinyal GPS tidak cukup kuat untuk navigasi di dalam ruangan yang dapat terganggu di lingkungan perkotaan yang padat. Ini menyulitkan penggunaan GPS di dalam gedung atau di daerah dengan kepadatan bangunan yang tinggi. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada poin 8.4, lokalisasi probabilistik. Pertimbangan robot yang menavigasi dalam lingkungan yang dikenal memiliki peta. Peta berikut menunjukkan dinding dengan 5 pintu, abu-abu gelap, dan 3 area yang tidak memiliki pintu, yang abu-abu terang. Untuk kejelasan, pintu dan dinding digambar seolah-olah berada di lantai dan robot bergerak di atasnya. Mengukur intensitas dengan sensor tanah. Tugas robot adalah memasuki pintu tertentu. Katakanlah pintu di posisi 4. Tapi bagaimana robot bisa tahu di mana letaknya? Dengan odometri, robot dapat menentukan posisi saat ini dengan posisi awal yang diketahui. Misalnya, jika robot berada di ujung kiri tembok, ia tahu bahwa ia harus bergerak 5 kali lebar masing-masing pintu. Sementara robotnya berada di posisi di posisi berikut. Pintu yang diperlukan adalah yang berikutnya di sebelah kanan. Karena kesalahan dalam odometri, besar kemungkinan robot akan tersesat seiring berjalannya waktu. Di bagian ini, kami menerapkan versi satu dimensi dalam algoritma pelokalan Markov probabilistik yang memperhitungkan ketidakpastian dengan sensor dan gerakan robot dan menampilkan lokasi robot yang paling memungkinkan. Pada poin 8.5, ketidakpastian dalam gerak. Selain ketidakpastian sensor, robot juga tunduk pada ketidakpastian dalam gerakannya. Untuk memperhitungkan ketidakpastian ini, algoritma dapat dimodifikasi dengan menggunakan arai kepercayaan. Dalam pembaruan arai kepercayaan digunakan rumus B, B, B petik I sama dengan PI BI, di mana BI adalah nilai baru dari BI dan PI adalah probabilitas mendeteksi pintu. Jika gerakan robot adalah satu posisi ke kanan,
Tetapi dengan ketidakpastian perhitungan kan probabilitas QJ untuk memperhitungkan kemungkinan robot benar-benar bergerak ke posisi J. Rumus perhitungannya adalah B B BI sama dengan PI kali dalam kurung BI min 2 kali Q Q2 plus BI min 1 kali Q Q1 plus BI kali Q0. Dengan memperhitungkan ketidakpastian gerakan, algoritma dapat memberikan perkiraan posisi robot dengan memperbarui array kepercayaan berdasarkan probabilitas deteksi dan probabilitas gerakan yang relevan, seperti yang ditunjukkan pada diagram di atas kanan. Selanjutnya, kemungkinan besar robot akan bergerak dengan benar, sehingga nilai probabilitas gerakan Q1 sama dengan 0,8 dan Q0 sama dengan Q2 sama dengan 0,1. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian gerakan ini dan nilai PI sebelumnya, tabel di samping menunjukkan perhitungan deret kepercayaan setelah 3 gerakan. Nilai akhirnya kemudian ditampilkan dalam diagram. Sehingga robot kemungkinan berada di posisi 6. Namun kami kurang yakin karena probabilitas hanya memiliki 0,43 bukan 0,63. Ada probabilitas 0,21 yang tidak dapat diabaikan bahwa robot berada di posisi 1. Pada poin 8.6 adalah ringkasan. Odometri memberikan perkiraan posisi robot. Robot dapat menggunakan teknik survei untuk menghitung posisinya relatif terhadap objek yang diketahui posisinya. GPS memberikan data lokasi yang baik, namun mungkin tidak cukup akurat dan gangguan penerimaan dari satelit membatasi penggunaannya di lingkungan dalam ruangan. Lokalisasi probabilistik dapat digunakan untuk memperkirakan posisi dengan probabilitas tinggi. Namun ketidakpastian pada sensor atau gerakan robot dapat mempengaruhi probabilitas tersebut. Sekian dari kelompok chapter 8 tentang lokalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.